Bisnisnya tonton hingga selesai ya. Ada sebuah kutipan yang berbunyi, bekerjalah 2 hingga 3 kali lipat lebih banyak dari orang lain karena usaha tidak pernah membohongi hasil. Jadi dengan melakukan lebih sering dan lebih banyak, kita bisa dapetin hasil yang tentunya lebih baik. Makanya kalau buka usaha harus totalitas dan melibatkan 2 hingga 3 kali lipat lebih ekstra kerjanya biar hasilnya itu bisa berkali-kali lipat lebih banyak dibanding yang lain. Makanya Malcolm Gladwell dalam bukunya Outlier mengatakan kalau untuk sukses diperlukan waktu setidaknya 10.000 jam yang dinamakan hukum 10.000 jam. Jadi kita harus fokus di satu bidang. Misal mau expert di bidang tertentu, ya udah belajarlah sampai 10.000 jam sehingga kita bisa ahli di bidang yang kita ingin. Sehingga kalau udah ahli kita bisa dapetin uang dengan lebih mudah gitu. Dan yang namanya 10.000 jam kan kalau dikonversi dalam waktu 10 jam sehari, maka dia membutuhkan 1000 hari kan. Nah 1000 hari kan berarti kurang lebih ya 3 tahun lah, karena setahun kan 365 hari. Jadi waktu 3 tahun sebenarnya waktu yang cukup untuk kita menjadi ahli kalau kita luangkan waktu setidaknya 10 jam seharinya untuk fokus di bidang yang kita seriusi. Saya berpikir kalau hukum ini juga berlaku pada aspek usaha. Karena banyak orang yang terjun usaha baru sebulan 2 bulan mengaku kalau usaha tersebut nggak cocok sehingga ganti usaha lainnya. Terus gagal lagi, ganti lagi, dan nggak ada ujungnya kalau gitu terus. Padahal ketika kita mengeksekusi usaha, ilmu dan pengalaman kita itu masih sedikit sehingga kita butuh 10.000 jam berkecimpung di usaha tersebut biar persentase sukses kita itu bisa meningkat. Nah, kalau sudah memahami konsep seperti itu, di video ini saya akan sharing 3 usaha di desa yang bisa untung setidaknya 200.000 seharinya. Mari kita mulai. Ide usaha yang pertama adalah dengan usaha es kelapa muda. Usaha jualan es kelapa muda di pinggir jalan masih sangat menjanjikan untuk ditekuni, meskipun di desa ataupun di kota juga peluangnya masih sangat besar kok. Sebenarnya nggak hanya usaha es kelapa aja sih, apapun macam usaha es juga sangat potensial dijalankan karena iklim cuaca di Indonesia yang sangat panas sehingga minum es itu sangat cocok untuk melepas dahaga, apalagi di siang hari gitu pas terik-teriknya. Tapi menurut saya, salah satu keunggulan usaha es kelapa muda dibanding es coklat, es bubble, dan lain-lain adalah karena es kelapa muda ini merakyat untuk semua kalangan. Entah anak-anak, entah remaja, hingga orang dewasa itu sangat banyak yang menyukainya. Bayangkan kalau misal usaha semacam es coklat atau es bubble gitu, pangsa pasarnya itu lebih sempit karena yang menyukainya itu mayoritas anak-anak dan sebagian remaja aja. Orang-orang tua gitu nggak begitu familiar dengan minuman semacam itu dan lebih suka es degan yang lebih terasa segarnya. Menariknya lagi, dengan usaha es kelapa muda, dapetin penghasilan bersih di angka 200.000 sehari itu sangat logis dan sangat masuk akal kok. Sehingga kalau sebulan profit bersih 6 jutaan lah. Perhitungannya adalah seperti ini, dengan investasi dengan modal awal 4 juta kurang lebih ya. Ya lebih tepatnya 3.970.000 berdasarkan rincian tersebut. Budget ini udah termasuk biaya tenda, biaya terpal, meja kursi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah biaya operasional yang terbagi menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap sendiri merupakan biaya pasti yang akan kita keluarkan berhubungan dengan penyusutan barang meliputi biaya penyusutan tenda, biaya penyusutan karyawan, dan seterusnya dengan budget 686.872. Selanjutnya, biaya variabel merupakan biaya bahan-bahannya seperti kelapa muda, es batu, dan lain-lain dengan total biaya variabel 12.660.000. Sehingga total biaya operasional secara keseluruhan adalah 13.346.000 sekian per bulannya. Selanjutnya, potensi pendapatan sebulannya yaitu dengan perhitungan sebagai berikut. Dengan perhitungan seperti ini, dalam sebulan potensi penghasilannya bisa dapetin 20.925.000. Sehingga apabila kita menghitung laba bersih sebulannya sama dengan total pendapatan dikurangi total biaya operasional sama dengan 20.925.000 dikurangi 13.346.872 sama dengan 7.578.000 sebulannya. Tentunya angka perhitungan ini hanyalah estimasi, hanyalah perkiraan, tapi paling nggak bisa dijadikan acuan sama teman-teman sebelum mengeksekusi suatu usaha. Jadi bisa nih teman-teman eksekusi usaha jualan es kelapa muda, sangat menjanjikan dan sangat potensial. Nah selanjutnya, ide usaha di desa yang untung 200.000 sehari adalah dengan usaha mebel.
Nah, ini menarik. Usaha mebel menjadi salah satu peluang usaha di desa yang saat ini cukup menjanjikan karena target market usaha mebel ini tak akan pernah ada habisnya. Terutama nih bagi masyarakat kota yang kekurangan bahan kayu. Mereka pasti akan mendatangkan mebel atau kayu dari wilayah pedesaan dan ini merupakan kesempatan yang bagus. Sebenarnya ada 3 hal ya keunggulan usaha mebel ini, yaitu bahan baku yang cukup tersedia, harga produk lokal yang lebih kompetitif, dan tarif tenaga kerja yang tergolong murah karena kebanyakan industri mebel diproduksi di pedesaan. Dan banyak banget kok pebisnis yang sukses di bidang mebel karena peluangnya itu sangat besar. Misalnya aja ini nih, cerita pengalaman mebel sukses asal Jepara yang bisa meraup ratusan juta. Wih, bener-bener sangat luar biasa kan? Dia adalah Yuli, pengusaha mebel asal Jepara, Jawa Tengah yang mengaku kalau produk mebelnya itu bahkan diekspor ke Eropa, ke Amerika Serikat, dan Australia dengan omset ratusan juta itu per bulannya. Yang menginspirasi adalah Yuli ini meraih kesuksesannya itu benar-benar dari nol ya. Jadi berangkat dari nol. Bahkan Yuli awalnya seorang satpam di perusahaan mebel milik orang Amerika. Hingga akhirnya Yuli ini mempelajari dunia mebel dari A hingga Z, sehingga sangat hafal betul sistem di industri usaha mebel itu seperti apa. Sambil menabung sedikit demi sedikit, akhirnya uang Yuli terkumpul untuk memulai usahanya. Akhirnya Yuli ini kerjasama ya dengan temannya, dengan mendirikan perusahaan mebel sendiri yang pembuatannya itu dari kayu mangga ya, mebelnya itu, dengan perusahaan yang bernama CV Traders Indonesia. Dalam sebulan, Yuli mengekspor sampai 10 kontainer dikapalkan itu ke Amerika dan ke Eropa dengan karyawan yang berjumlah 213 orang. Wih, banyak banget kan karyawannya. Yang lebih menarik lagi adalah Yuli ini mempunyai marketing bule Australia. Orangnya itu tinggal di Australia, bagian penjualan kepada orang bule baik di Amerika Serikat atau di Eropa. Jadi dengan begitu, pemasaran untuk market luar negeri itu lebih mudah karena memudahkan komunikasi. Jadi bisa nih kamu terjun usaha mebel, peluangnya itu sangat besar, bahkan market luar negeri juga sangat menjanjikan. Nah, selanjutnya, ide usaha di desa yang bisa untung 200.000 dalam sehari adalah dengan usaha bengkel sepeda motor. Populasi motor yang tiap tahunnya semakin meningkat, terutama di Jakarta maupun di kota-kota besar lainnya di Indonesia sebesar 12%, membuat peluang membuka usaha bengkel motor itu semakin laris. Badan Pusat Statistik mencatat sampai tahun 2019 terdapat 133.617.012 unit kendaraan bermotor di Indonesia. Tak terkecuali di desa pun terdapat peningkatan jumlah pemilik sepeda motor. Gimana nggak mengalami peningkatan? Walaupun di desa banyak kok kita jumpai satu rumah itu punya 2 hingga 3 sepeda motor. Suami istri punya sepeda motor sendiri, belum anaknya juga punya sendiri, sehingga peluang di bidang bengkel usaha sepeda motor itu sangat besar. Karena luasnya marketnya, untuk mendapatkan penghasilan puluhan juta itu sangat mungkin kok dengan usaha bengkel sepeda motor ini. Misalnya aja ini nih, kisah sukses usaha bengkel Bandi yang bisa meraup omset hingga 20 juta seharinya. Keren banget kan, 20 juta seharinya loh omsetnya. Bandi mengungkapkan awalnya tuh terpikir ingin membuka usaha bengkel sepeda motor di kampung halaman. Bisnis ini makin yakin dia geluti karena pecinta motor di tempatnya itu banyak, tapi belum ada tempat perawatan mesin. Jadi itu yang membuat Bandi terinspirasi untuk mendirikan usaha perdagangan, variasi, dan modifikasi, serta jasa-jasa lain di bidang otomotif. Sekarang dia sudah menempati ruko 2 lantai loh. Omset yang diperoleh pun sangat menggiurkan, 15 hingga 20 juta itu per harinya. Yang menarik lagi adalah agar usahanya lebih berkah, dia merekrut anak-anak putus sekolah dan mendidiknya itu untuk menjadi karyawan. Jadi bisa nih teman-teman menekuni usaha bengkel sepeda motor, marketnya itu luas dan tentunya itu sangat menggiurkan gitu. Oke, demikian video tentang 3 peluang usaha di desa yang bisa untung 200.000 seharinya. Jangan lupa subscribe ya, biar tahu kalau ada update video yang terbaru. Oke.